Shalom, Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan Bina Iman. Pada hari ini saya berikan judul Warisan Iman yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-21 mengatakan, "Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya." Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, setiap bapak, terutama dalam tradisi Yahudi, di situ memberikan berkat kepada anak-anaknya, terutama yang laki-laki, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena bagi mereka, anak laki-laki adalah anak yang akan mewarisi janji-janji Tuhan. Dan anak laki-laki adalah sesuatu hal yang berharga bagi orang-orang Yahudi. Dan dalam konteks Yakub, di dalam Ibrani 11 ayat 21 adalah pengecualian, di mana di sini adalah pengecualian yang unik. Justru Yakub dipersiapkan untuk memberkati, memberikan warisan iman kepada cucunya, yaitu anak dari Yusuf. Ia memberkati cucunya, yaitu Efraim dan Manasye, sebelum hari kematiannya. Mengapa kejadian ini dicatat di dalam kitab Ibrani, saudara? Karena pasti ada sesuatu yang penting, ada sesuatu hal yang bernilai, yang berharga yang harus kita selidiki. Kenapa pesan ini disampaikan? Manasye tentunya adalah anak sulung, yang artinya kalau kita melihat telah menyebabkan lupa. Sedangkan Efraim adalah anak bungsu, yang artinya aku akan berbuah 2 kali lipat. Ketika saya menghubungkan dengan kejadian 48 dan 49, ada sesuatu yang paradoks, yang sinkron di dalam Ibrani 11 ayat 21 ini. Ternyata di situ waktu Yakub memberkati Efraim dan Manasye adalah secara bersilang. Tangan kanan memberkati Efraim si bungsu dan tangan kiri memberkati Manasye. Ini sesuatu yang unik dan luar biasa, saudara. Kenapa justru si bungsu yang lebih dipakai atau dipercayakan tentang warisan iman? Ini menggambarkan satu nubuatan tentang Yesus Kristus, di mana terjadi persilangan atau pertukaran melalui salib Yesus. Kita sebagai Israel rohani, kita adalah Efraimnya Tuhan. Artinya di sini adalah dikatakan bahwa kehidupan kita tidak lagi mengalami yang namanya penderitaan atau ikatan dosa. Artinya di sini Tuhan akan membuat kita berbuah-buah seperti Efraim, sehingga kita akan melupakan kesalahan kita selama di dunia. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita tidak perlu bersusah payah, karena anugerah Tuhanlah yang akan menuntun kita untuk berbuah-buah bagi kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pesan rohani yang kita dapatkan dari ayat ini adalah menunjukkan bagaimana ketika warisan iman ada di dalam hidup kita, terjadi pertukaran melalui salib. Anugerah Tuhan dinyatakan kepada kita. Ini harus menuntun kita untuk berbuah-buah bagi kebenaran. Artinya hidup kita harus ada di dalam ikatan perjanjian, supaya berkat-berkat rohani maupun berkat jasmani akan mengikuti kehidupan kita yang taat kepada perintah Tuhan. Yakub diberikan pesan khusus. Nubuatan yang dilakukan kepada Efraim adalah janji Tuhan bagi Yesus Kristus yang akan lahir, di mana Yesus juga akan membawa kita untuk hidup dalam keselamatan. Kita pun yang sudah ada di dalam keselamatan Yesus Kristus, mari kita terus berbuah-buah di dalam kebenaran, supaya warisan iman kita jangan sampai gagal. Warisan iman akan terus kita bawa kepada anak-anak cucu kita. Saudara sebagai bapak-bapak, sebagai ayah di rumah, sebagai kepala keluarga, mari berikan warisan iman yang berharga. Hanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang akan diberikan kepercayaan dari Tuhan, sehingga dengan imannya akan menuntun kita memperoleh yang namanya kesuksesan, keberhasilan. Dan bukan hanya keberhasilan di dunia, tetapi di dalam kekekalan pun nama kita akan tercatat di surga, dan kita pun akan ditulis dalam kitab kehidupan, sehingga kita pun akan mendapatkan berkat rohani, yaitu kehidupan yang kekal di surga. Mari saudara, wariskan iman yang terbaik bagi anak-anak dan cucu kita seperti Yakub, dan jadilah Efraim rohani yang hidup berbuah-buah di dalam kebenaran Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan yang baru dan sukacita di dalam kita mengikut Yesus. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.